bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Tuh, 2, 3. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Condika Zahra. Adalia Putri Salsabila dan aku Destina Rahmawati. Lanjut guys. Jadi hari ini kita itu akan membuat video mengenai mengapa banyaknya UMKM ada yang ramai dan juga ada yang sepi. Nah, kalian tahu kan ini ada di mana nih? Yang nggak tahu berarti Yang nggak tahu nggak kalian. culture ya. Iya. Ini negara apa? Blok M. Kita kesini harus pakai Pakaiannya pakaian culture. sebenarnya masih kurang guys. Oke, lanjutnya lah. Nggak pernah nggak sih kalian penasaran? Tadi kan udah rahasia dibalik usaha yang ramai dan usaha yang sepi. Nah, di video kali ini kita bakal mengulas tuh kenapa ya rahasianya itu ada usaha yang ramai dan kenapa ini satu usaha sepi banget gitu loh. Jadi kalian kalau penasaran ikutin terus. Oke. Halo guys, jadi kita di sini sama Mbak Dara yang kece abis. Culture. Lihat ini di mana? Negara di Blok M. Nah, di sini kita mau wawancara kenapa nih makanannya viral banget guys. Iya. Nah, aku mau nanya nih, bisa ceritain nggak awal mulanya? Panjang 3 hari 3 malam. Ya, inspirasinya gitu. Ya, inspirasinya awalnya dari Boleh ikut frame. kakak cantik katanya. Ya, pokoknya inspirasi dari berdua. Terus ya udah, karena sebelumnya saya udah ngejalanin bisnis di dunia kelapa, akhirnya saya inovasi lagi menjadi sekarang es krim kelapa. Keren banget guys. Terus kunci utamanya nih, bisa usaha ini tuh bisa ramai di mana tuh? Kunci utamanya satu, Itu jangan lupa masalah rasa harus stabil, masalah enaknya gitu. Kedua ya mainin aja, posting media sosial. Nah tapi balik lagi, kalau lu posting media sosial kalau makanan lu nggak enak ya usaha lu bakal mandek gitu. Jadi viral tuh bonus, kalau misalkan kurang enak juga pasti bakal mandek. Makanya ketika viral kalau rasanya enak pasti sustainable gitu usahanya. Asik, keren banget guys. Nah, filosofi bisnis Mbak Dara ini apa nih? Filosofi apa nih? Biar usahanya ini makin keren gitu loh. Iya, kenapa bisa kepikiran kelapa digabung sama Sekarang ini? tuh udah keren. Jadi usaha gue ikut keren. Jadi buat kalian anak-anak muda, kalau kalian mau jadi konten kreator, kalian harus tingkatin personal branding kalian. Jadi ketika personal branding kalian bagus, kalian buka usaha, kalian akan jadi usahanya akan lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau cuman misalkan lo personal brandingnya kurang, susah juga untuk mempromosikan apa yang lo jual gitu. Jadi biarkan orang taunya gua dulu, baru itu mengikuti usaha lo gitu. Kunci guys. Ntar tolong di highlight, jangan lupa dong. Menurut Mbak Dara nih, makanan yang paling laris nih apa gitu? Apanya nih? Di tempat ini gitu, yang paling enak gitu. Best seller. Ini yang kamu lagi makan ini coconut mixed fruit ya guys, coconut mixernya. Es krimnya dari kelapa kopior, ada taburan buahnya. Oke, selamat menikmati. guys. Terus seberapa sering sih melakukan perubahan nih selama usaha ini kan viral banget nih ya waktu itu. Terus sekarang juga masih viral. Nah, ada inovasi perubahan apa sih yang buat makanan itu makin kayak terkenal? Selama ini belum ada inovasi baru karena masalah rasa alhamdulillah masih stabil. Yang ada nanti kita ada menu baru gitu. Tungguin nih. Kalau kalian datangnya weekend di sini udah susah, ngantri lama. Wah. Oh, ini berarti Jadi kuncinya hari guys. biasa kalian kalau datang. Konsistensi rasa. Konsistensi rasa. Nah, Buah aja oke Bu. gimana nih pembagian operasional timnya? Secara kan nih kayak Mas ini nih. Yang lihat di depan cuma ada ini, di balik layar ada lagi. Banyak guys.
Tapi ini penglarisnya guys. Dia dari Banten kebetulan. Gimana sih cara ngestok kelapa ini banyak banget ya? Pasti kan ada masa batas waktunya. Nah itu gimana cara ngatur stok makanan kelapa? Alhamdulillah sih sebelum masa batas waktu kelapanya udah habis. Jadi kita ya udah tahu stoknya berapa. Ketika udah misalkan ada berapa butir kita masukin lagi kayak gitu. Jadi jangan biarkan tertumpuk nanti yang ada kurang bagus kualitas rasanya. Nice. Terus tantangan terbesar itu gimana sih? Maksudnya kadang kan ada kayak naik turun di dalam usaha. Tantangan terbesar itu pasti namanya orang buka usaha plus minus, nggak hanya bagus, pasti ada buruknya. Ketika ada komen orang yang nggak bagus atau apa, kita evaluasi dulu. Kalau komennya dia benar kita perbaiki, kalau nggak benar ya kita diamin aja kayak gitu. Jadi semua usaha pasti ada aja yang tantangannya. Nah yang paling ampuh tuh strateginya dari mana? Instagram atau TikTok atau gimana? Justru sejauh ini kalau untuk nyata itu lebih ke Instagram ya, karena kalau lu posting di reels Instagram itu lebih nyata, followersnya itu lebih interaksinya tuh lebih bagus. FYP di TikTok banyak yang nonton, banyak yang nge-share, banyak yang like, tapi mungkin persentasenya beberapa orang doang yang datang ke situ. Tapi kalau untuk di reels tuh, karena setiap orang yang datang ke sini gue selalu nanya, rata-rata mereka tuh taunya dari reels Instagram kayak gitu. Berarti lebih banyak dari Instagram. Instagram itu followersnya lebih nyata dibanding TikTok gitu. Ya, lebih lebih mau. Iya, audiensnya nyata lah ya. Kayak gitu. Selain asik terus konsisten rasa, itu apalagi yang bikin ini pelanggannya makin banyak nih di sini. Nah, kita harus ramah, kita jangan pelit-pelit ngasih. Kita harus ya udah kasih yang terbaik aja. Jangan pelit, ramah. Kalau ngelayanin jangan nyureng. Jangan marah ya. Slow aja. Tapi ada kalanya gue terpancing emosi ketika lagi rame, ada aja orang pembeli yang rese. Kayak misalkan tunggu antrian belum dipanggil atau apa kayak gitu. Ya udah, dia mau ngedumel apa kita diamin aja. Yang jelas kita nggak ngelewatin antrian dia kan. Pernah kerja sama food vlogger atau reviewer Sejauh gitu? ini belum, alhamdulillahnya food vlogger yang datang sini nge-review secara gratis dari Jakarta Info lah, Jakarta Spot ID lah, apa segala macam. Alhamdulillahnya mereka datang secara sukarela untuk nge-review kayak gitu. Aku belum keluar duit sepeser pun untuk promosi, alhamdulillahnya ya. Ya itulah manfaatnya personal branding. Balik lagi sih Bener. Terus lagi? apa yang membuat ini paling unggul, usaha ini paling unggul dari yang lainnya? Yang paling unggul ya karena ini usahanya unik ya. Terus kita juga baru lihat ini doang. Ini unik gitu, unik. Kalau unik doang dibalik lagi kalau rasanya kurang susah. Oke? Udah? Udah. Apa lagi? Udah sih. Terima kasih banyak. Kita mah kayak gitu aja. Jadi guys, kunci sukses adalah berinovasi. Dari Mbak Darin kita terinspirasi banyak banget. Keren. Dan rasa ya, jangan lupa. Ya, benar. Makasih ya. Oke. Mbak. Halo guys, jadi kita bersama ibu siapa? Ibu Ulil yang cantik dan baik. Jadi kita mau mewawancarai Ibu Ulil mengenai takoyaki yang Ulil jual. Iya. Jadi Bu Ulil ini pekerjanya, bukan ownernya. Kita nggak ketemu ownernya sama Ulil, ownernya orang Jepang. Orang Jepang guys. Ini dia. Okasan. Jadi ini apa yang buat ibu tuh kayak semangat buat ya udah saya kerja di sini aja gitu. Karena saya pengen dapat ilmunya aja. Ilmunya dan juga pengalaman juga ya. Terus
selama udah kerja nih, Ibu dapat pengalaman atau ilmu apa aja dari ini, dari pekerjaan ini? Dari pembuatannya, maksudnya dari awal prosesnya takoyaki, produksinya takoyaki, maksudnya awal dari kita mulai adonan itu jadi udah gitu pembuatannya itu kan agak susah ya kan? Cara-cara menggulung-gulungnya itu gitu waktu juga ya. Iya kayak gitu. Bulet-buletinnya itu kan kalau nggak orang yang ahli juga nggak bisa. Jadi kadang kalau adonannya juga takarannya nggak pas juga bakalan hancur apa gimana kita Benar. nggak sesuai dengan keinginan gitu. Nah, kelebihannya nih apa nih Bu? Dari produk ini yang Ibu jual? Enak. Kelebihannya enak. Pasti itu pasti enak. Kan ini dari Jepang ya. Maksudnya dari kualitasnya, bahan-bahannya juga premium. Benar. Kita juga menggunakan otopus yang fresh. Jadi kalau dari supplier yang tidak fresh pun juga kita tolak. Yang fresh, kualitasnya fresh. Pernah ngelakuin perubahan menu gitu nggak Bu? Terus apa tanggapan dari pelanggan setelah diubah gitu? Enggak pernah belum. Kita memprioritaskan kualitas. Tapi sejauh ini tetap banyak yang minat ya. Iya. Target pasar yang paling cocok nih buat takoyaki ini. Maksudnya gimana? Paling cocok target pasarnya. Misalkan ya anak-anak ABG. Ini dari anak kecil, dari Gen Z, anak kecil banget. Gen Z dan juga milenial, orang tua bisa. Semuanya pokoknya Semua usia suka guys. semua usia suka. Terus ini mengatur keuangannya gimana nih? Apa dicampur sama keuangan pribadi atau dipisah-pisah keuangannya? Kalau keuangannya langsung di story langsung ya, kan kita kan melalui QRIS juga terus kan juga. Jadi ini udah buka cabang di mana aja Bu? Ibu tahu nggak? Ini cabangnya ada di sini di Blok M sini ada 2, sini sama yang di depan situ. Di sini sama depan. Terus masih banyak lagi sih. Berarti udah banyak guys gerainya. Takoyaki. Terus strategi pemasaran yang udah pernah dilakuin, terus paling efektif kayak apa di Instagram, apa TikTok, apa cuma dari mulut ke mulut doang, Di brosur Instagram gitu. ada, di FB juga ada, pokoknya di Semua sosmed ada ya. ada. Kendala terbesarnya tuh Bu dalam masa promosi itu? Kendala terbesarnya kalau apa ya? Kalau cuaca kali ya. Iya, benar. Musim hujan ya. Iya, kadang-kadang ya namanya jualan pasang surut ya kan. Dan rame, sepi. Tapi kalau weekend sih hujan juga dihajar aja orang pada banyak. Iya, benar. Kan enak-enak dia. Iya, benar. Fresh, kita bikinnya fresh. Terus Ibu punya strategi baru nggak buat memajukan lagi? Nanti mau ada menu baru lagi yaitu otonomi ya. Ditunggu guys. Untuk nanti kita balik lagi kan. Gen Z pasti beli sih. Kalau melihat kondisi sekarang ini nih, faktor apa yang paling berpengaruh sama pelanggan? Faktor apa yang berpengaruh pelanggan ya? Rasa gitu. Konsisten rasanya. Kalau rasa sih mungkin orang balik lagi mungkin karena rasanya ya. Udah gitu kita pakai saus Jepang asli ya, bukan saus yang ini yang beda dari yang lain ya, Bu. biasa. Kalau itu kan saus yang biasa, kalau kita didatangkan dari Jepang asli. Pelayanannya juga cepat gitu ya Bu. Itu juga dibikinnya dadakan, jadi kita makannya masih hangat. Hangat fresh ya kan. Pernah ngelakuin survei ke pelanggan gak Bu, nanya gimana rasanya gitu? Pernah? Mereka pada alhamdulillah pada cocok senang. Udah sih, itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. yang amat sangat amazing. Itu saya ya, lihat ya. Ini guys, aku udah makan. Oke. Alhamdulillah.